Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu agama. Kewajiban. Bahkan dia merupakan kewajiban yang harus diajarkan sebelum orang tua mengajarkan ilmu dunia. Begitulah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Soal Qasas. Carilah kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Ternyata kehidupan dunia Allah ungkapkan hanya dengan kalimat yang penting tidak dilupakan. Tapi akhirat cari. Artinya itulah panduan orang beriman. Mengajarkan ilmu agama. Wajib bagi orang tua mengajarkannya. Dan bahkan itu harus diajarkan sebelum orang tua mengajarkan ilmu dunia. Poin pertama ini harus menjadi perhatian penting. Karena hari ini sudah berapa paniknya orang tua, anak-anaknya masih kecil umpamanya, bahkan mungkin di usia TK, SD, orang tuanya panik ketika anaknya belum bisa berhitung matematika dengan baik. Tapi kemudian ternyata sembrono ketika anaknya belum bisa sholat. Anaknya belum bisa membaca huruf Latin. Tapi betapa santainya orang tua ketika ternyata anaknya belum bisa membaca Al-Quran. Ada yang salah. Ketika permulaannya salah, maka hasilnya akan salah. Kalau kita melihat sejarah orang-orang besar, mereka bermula dalam Islam, siapapun itu, sebutlah nama-nama siapapun, ilmuwan, ulama, siapapun, mereka bermula dari ilmu agamanya, bermula dari Qur'annya, baru nanti merambah kepada ilmu pengetahuannya. Kita bicara apa? Siapapun, Az-Zahrawi, Al-Khwarizmi, Al-Battani, siapapun, mereka bermula dari ilmu agamanya. Dan orang tua punya kewajiban mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bukankah ayat juga yang mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam hal itu. Ayat ini aplikasinya, prakteknya kita lihat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukul anakmu, tentu dengan pukulan pendidikan. Pukul anakmu dengan pukulan pendidikan di usia 10 tahun kalau belum juga salat. Itu kaidah penting. Artinya menjadi pelajaran mahal. Itu dulu yang harus dipikirkan. Kalau anak 7 tahun diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajari sholat, artinya berarti dia sudah diajari tentang istinja. Istinja itu bagaimana kalau setelah buang air besar, buang air kecil, kemudian dibersihkan dari najisnya. Karena sholat tidak sah tanpa itu, tanpa kesucian dari najis. Berarti sudah diajari cara berwudu, berwudu yang benar, diajari pelan-pelan, tahap demi tahap. Itu ilmu agama. Kemudian setelah itu diajari cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu diajarkan. Itu tugas orang tua. Rasul tidak mengatakan bahwa itu tugas sekolahan, tapi itu tugas orang tua. Muru auladakum, ajar anak-anak kalian. Anakmu ajar. Jangan serahkan ke sekolahan. Sekolahan hanya membantu kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang anak, apa hak seorang anak dari orang tuanya? Umar mengatakan hak seorang anak pada orang tuanya dicarikan ibu yang baik. Ini pada ayahnya maksudnya. Dicarikan ibu yang baik karena ibunya akan mendidiknya. Kemudian diberi nama yang baik dan diajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran kita yang ngajarkan. Mengapa harus diserahkan ke orang lain? Anak membaca a, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Di tangan kita mereka. Mereka harus belajar ilmu agama ini. Bahkan kalau kita mau melihat lebih tinggi lagi dalam sejarah kebesaran Islam, ketika keluarga benar-benar keluarga yang istimewa, karenanya lahir anak-anak istimewa dari keluarga-keluarga itu, maka banyak ilmu yang selesai di keluarganya. Seorang anak bisa hafal Quran dari ayahnya langsung, 30 juz hafal Quran dari ayahnya, menghafal ilmu ini dari ibunya, menghafal kitab ini dari pamannya, dari bibinya. Subhanallah. Artinya itu tugas kewajibannya. Untuk itulah ketika kita sebagai orang tua, maka mari perhatikan ini adalah sebuah kewajiban.
kewajiban yang sama sekali tidak boleh diabaikan, yaitu kewajiban mendidik atau mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Dimulai dari hal yang paling penting. Dan paling penting harus kita mulai. Kalau kita tadi melihat bahwa kita mulai diperintahkan untuk mengajarkan tentang akidah ke anak-anak kita. Tentu bukan bahasa anak-anak, bukan bahasa buku. Anak-anak harus dikenalkan tentang Allahnya, tentang Robnya, dikenalkan tentang surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman pada Allah, iman pada hari akhir. Dikenalkan nanti berikutnya pada nerakanya. Dikenalkan, karena itu semuanya panduan utama, kunci utama. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenalkan kepada cucunya, dikenalkan kepada cucunya itu Hasan, ketika Hasan memakan korma, dan itu adalah korma yang tidak boleh dimakan oleh Hasan karena itu korma sedekah, dan keturunan Nabi SAW tidak boleh makan harta sedekah. Nabi SAW harus mengajarkan itu tidak benar, nak. Secara agama tidak benar, secara syariat tidak benar, maka dipaksa untuk dikeluarkan oleh Nabi SAW dari mulut Hasan. Diajarkan itu, dan mengajarkan ibadahnya. Ibadah terbesar utama pertama adalah sholat. Maka diajarkan sholat. Di usia 7 mulai diperintah, ayo sholat nak, sholat. Ayo ke masjid, laki terutama, ayo ke masjid. Ayo, ini sudah tiba waktu zuhur, asar, dan seterusnya. Itu tugas orang tua. Penting tugas orang tua. Karena orang tua yang nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana mendidik anak-anak itu. Nanti diajak mereka, dibimbing akhlaknya. Lihat Quran, Al-Quranul Karim. Ketika kita bicara tentang nasihat orang tua pada anak, langsung terbayang oleh kita nasihat Luqman pada anaknya dalam surat Luqman. Dan lihat bagaimana Luqman mengajari anaknya. Diajarkan semua ilmu agama, dari mulai akidah. Ya bunayya la tusyrik billah, nak, jangan berbuat kemusyrikan, jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Kemusyrikan itu kezaliman, yaitu sifat aniaya yang sangat besar. Diajarkan. Kemudian nanti diajari tentang ibadah. Perintahkan untuk ibadah, diajari akhlak. Wala tusa'ir khaddaka linnas, umpamanya. Di antara nasihat Luqman, jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Artinya ada akhlak yang diajarkan kepada seorang anak oleh ayahnya. Quran memberikan potret itu, dan itu semuanya adalah merupakan peran dan tugas orang tua. Ajari mereka, ajari anak-anak ilmu agamanya, kenalkan dengan Allahnya, kenalkan dengan Rasulnya, sampai mencintainya, kenalkan dengan kitab sucinya, ajarkan kitab sucinya, jaga sholatnya, ibadahnya, ketika tiba puasa-puasanya, ketika seorang anak kecil sudah saatnya kapan seorang anak kecil harus memakai pakaian yang islami, ajarkan itu, kemudian akhlaknya, jaga akhlaknya, dan seterusnya. Itu adalah tugas orang tua. Nanti ketika sekolah yang tempat di mana mereka belajar membantu kita sebagai orang tuanya, itu benar, itu bagus. Tidak benar ketika orang tua menyerahkan seutuhnya pada sekolahan, karena nanti kita yang ditanya sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah orang tuanya, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajari tentang agamanya, ilmu-ilmu agamanya, bekali mereka dengan bekal yang baik dan cukup. Baru selanjutnya nanti kita ajarkan ilmu-ilmu dunianya, karena dunia hanya untuk tidak dilupakan, sementara akhirat harus dikejar, dicari betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita generasi yang mengenal agamanya. Setidaknya kalau kita meninggal, siapa yang akan mendoakan kita? Nabi menyebut amal yang tidak pernah putus, diantaranya adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang bisa berdoa buat kita, untuk kita, bukan orang lain, anak kita sendiri yang berdoa untuk kita. Ini semua adalah anak yang mengerti ilmu agamanya, yang paham betul agamanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita bahwa kita diberikan anak yang soleh.